6 ayat 5 sampai yang ke-15. Demikian firman Tuhan yang akan saya bacakan. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doa akan dikabulkannya. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan serta melakukannya. Perenungan dalam doa pagi hari ini terambil dari kitab Matius 6 ayat 5 sampai 15, yang tidak lain kita sudah tahu tentang doa Bapa kami. Inilah prioritas doa. Tuhan Yesus berkata, sebelum dia naik ke surga, berdoalah dan berjaga-jagalah. Ketika di Taman Getsemani, dia berkata kepada murid-muridnya, berdoalah dan berjaga-jagalah. Kata-kata ini meluncur dari mulut Tuhan sendiri yang berkata, berdoalah. Berarti doa itu adalah suatu prioritas kita. Doa itu adalah suatu yang utama bagi kita. Karena doa itu adalah suatu komunikasi kepada Bapa di surga. Dan itu mengandung berkat yang luar biasa. Di dalam doa itu ada perlindungan, ada kasih sayang, ada kebaikan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada anugerah Tuhan. Di dalam doa itu ada kemurahan Tuhan yang melimpah bagi kita. Kita terlalu naif mencari berkat. Tetapi kalau kita tidak berdoa, tidak ada gunanya. Justru dalam doa itu mengandung berkat. Jika kita meminta kepadanya, Tuhan Yesus berkata, mintalah akan diberi, ketuk pintu akan dibukakan, carilah maka akan mendapatkan. Dia menganjurkan kita untuk berdoa. Berarti doa adalah prioritas bagi hidup kita. Doa itu adalah hubungan yang baik, hubungan yang intim kepada pencipta langit dan bumi. Dan dalam doa itu kita berkomunikasi kepada Dia. Dan doa itu juga Tuhan berkata, jangan bertele-tele dikatakannya seperti orang yang munafik. Tetapi mereka juga telah dapat bagiannya. Tetapi berdoalah demikian, Bapa kami yang ada di kerajaan surga. Doa itu bukan sekadar asal bicara. Doa itu bukan sekadar suatu hal yang kita katakan. Tetapi doa itu mengandung tujuan arti. Kepada siapa? Kepada Bapa yang di surga. Doa itu harus diarahkan kepada Bapa yang di surga. Jangan kita berdoa, kita berpikiran hutang, kita berpikir segala macam, kita berpikir jauhkan. Fokuskan dirimu, karena kata-kata yang pertama adalah Tuhan Yesus berkata, Bapa kami yang ada di kerajaan surga. Saudara mungkin memiliki seorang ayah. Bagaimana pendekatan saudara kepada ayah saudara, kepada bapak saudara yang ada di bumi, kepada papi saudara, kepada orang tua saudara di bumi? Demikian lebih dekat lagi hubungan engkau dengan Bapa surgawi. Ketika kita anak-anak, Bapa kita yang di dunia ini memberi kita makan, minum, melindungi kita, menjaga kita supaya kita tidak kelaparan, menjaga kita dari segala hal. Kalau sakit dia temani kita, dia cari uang untuk biaya kita, dia berusaha. Karena seorang bapak, dia berdosa kalau anaknya tidak diberi makan. Dia harus mencari makan.
sampai anak itu dewasa dan berbalik memberi makan kepada bapaknya, kepada orang tuanya. Demikianlah perasaanmu kepada Bapa di surgawi. Lebih lagi, lebih dalam lagi. Karena Bapamu adalah Bapakku, Bapa Tuhan Yesus. Bapa yang memiliki kerajaan di surga. Fokuskanlah dirimu. Dia ada di sana. Dia melihat kita. Dia melihat kita. Jangan meminta seperti anak yang terhilang. Meminta dengan serakah dalam doa. Supaya diberikan semua hartanya. Ketika dia menghadapi kesengsaraan, baru dia mengingat akan rumahnya bapaknya. Mintalah kepadanya dengan belas kasihan yang menurut kehendaknya. Jangan kehendak kita. Kalau kehendak kita selalu, Bapa, berikanlah makanan kami pada hari ini menurut kehendak daripadamu. Berikanlah aku jalan keluar supaya aku lepas dari pergumulanku menurut kehendak daripadamu. Sembuhkanlah aku daripada sakitku menurut kehendakmu, karena engkau yang mempunyai kuasa kesembuhan. Engkau yang memiliki kekuatan untuk aku dapat berdiri lagi dari segala sakitku. Bapa, engkaulah yang berkuasa mengampuni segala dosaku, karena engkaulah yang berkata, merahkah seperti kemenyan akan putih seperti salju, kotorkah seperti kesumba akan putih seperti bulu domba. Dan firman-Mu berkata, berbagailah orang diampuni dosanya dan dilupakan segala pelanggarannya. Engkaulah yang berkuasa mengampuni dosaku. Ampunilah. Bapak Ibu sekalian, doa itu mengandung hubungan yang baik, hubungan yang dekat sekali, hubungan kepada Bapa yang pencipta langit, yang menciptakan kita dengan jari-jarinya. Lebih dari hubungan orang tua kita. Orang tua kita di bumi saja tahu apa yang baik diberikannya kepada kita. Jika kita meminta roti, tidak mungkin kita diberi batu. Jika kita minta ikan, tidak mungkin kita diberi ular. Bapa yang di dunia ini tahu ketika kita minta apa-apa, berikan makanan hari ini untuk diberikan ini, berikan itu. Bapamu akan mencarinya di yang dunia. Apalagi Bapamu di surga. Makanya Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya. Engkau pagi-pagi telah mencari kerajaannya. Kerajaan Bapa, kerajaan Allah. Saudara harus bedakan sisi kerajaan surga dan kerajaan Allah. Nanti kita akan bahas dalam kerajaan surga. Tapi kalau kerajaan Bapa, posisi Bapa ada di kerajaan surga. Alkitab mengatakan, Bapa kami yang di kerajaan surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadi yang kedua dikatakan, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Kita harus berharap dalam doa itu merasakan hadirat Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan. Kadang-kadang saya melihat dalam doa itu ada orang yang hancur hati menangis karena merasakan hadirat Tuhan. Dia merasakan kebaikan Tuhan dan dia merenung, dia bangga dalam doa itu. Itulah merasakan, datanglah kerajaanmu di bumi ini seperti di surga. Kita merasakan kebaikan Tuhan dalam doa itu. Jangan seperti orang yang munafik ngomong doa bertele-tele. Sebelum kita masuk dalam doa-doa itu, kita harus pikiran kita jernih, tenang, setenang-tenangnya. Karena kita berdoa di tempat yang tersembunyi dengan Bapamu yang di surga. Datanglah kerajaanmu, dikuduskanlah namamu. Kita muliakan dia. Muliakan dia. Kitab Wahyu mengatakan, muliakan Tuhan, haleluya. Pemazmur 150 mengatakan, biarlah yang bernapas memuji Tuhan, haleluya. Oh, Bapak Ibu sekalian, doa firman Tuhan yang diajarkan Tuhan tentang doa ini kepada murid-muridnya, dan ini dibicarakan dan doakan berabad-abad dan tidak pernah berhenti, dan setiap gereja pun masih mengucapkan doa Bapa kami. Sebab itu kita harus merasakan hadirat Tuhan dalam doa itu. Tuhan berkata, orang yang berdoa itu sangat dekat kepada Dia. Karena Tuhan Yesus berkata, berdoalah dan berjaga-jagalah. Sangat dekat.
setiap waktu doa. Terus dikatakan lagi, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Barulah doa itu mengandung permintaan. Jadi kita harus meminta. Karena di dalam doa itu kita minta kepada Tuhan. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Supaya kita kuat dalam menghadapi kehidupan ini. Dan dia tahu kita harus diberikan makanan. Lalu dikatakan, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kami. Dan dilanjutkan lagi, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu sekalian, inilah ajaran Tuhan Yesus yang indah. Kalau kita berdoa itu, ada suatu poin yang kita meminta. Berikanlah kami makanan kami. Atau berikanlah kami kesembuhan. Berikanlah kami jalan keluar kelepaskan dalam menghadapi kehidupan kami. Berilah kami pengampunan atas dosa pelanggaran kami. Dan bisa juga kita bawa dalam segala hal yang kita butuhkan. Supaya Bapa juga mengetahui apa yang isi hati kita minta. Tetapi sebelum kita ketahui, dia juga udah tahu apa yang kita akan minta. Keluarkanlah itu permintaan kita, tetapi menurut kehendak daripadanya. Karena ayat dikatakan tadi, jadilah kehendakmu di bumi dan di surga. Kita juga harus minta kehendak. Kita minta Tuhan supaya kami diberkati finansial keuangan kami pada hari ini. Berikanlah kami terobosan-terobosan. Dan lindungilah kami, piara kami. Jauhkan kami dari niat orang jahat. Datangkan orang baik untuk menghasilkan pekerjaan-pekerjaan baik. Banyak hal kita bisa berdoa, tetapi rumusnya tetap dalam doa Bapa kami ini. Permohonan kita pun boleh yang lainnya. Tetapi kita harus lebih dalam lagi, memiliki hati, pengertian tentang doa Bapa kami ini. Jadi memang yang utama doa Bapa kami, tetapi ada juga yang kita bawa dalam doa supaya kita dapat mengerti arti doa Bapa kami ini. Dan dikatakan itu, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tadi saya katakan kita harus berdoa juga supaya kita tidak didatangkan orang-orang jahat, melainkan orang baik. Bisa juga. Dan yang terakhir dikatakan, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Kita harus bersyukur dalam doa itu. Kita harus berterima kasih kepada Bapa, dan kita imani dalam doa. Jadi ada dua sisi Bapak Ibu sekalian jelaskan pagi hari ini. Doa Bapa kami diajarkan oleh Tuhan. Tetapi ada juga doa yang pribadi kita. Inilah doa pribadi kita yang Tuhan Yesus ajarkan. Bisa juga kita berdoa, Bapa kami yang di kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, dan datanglah kerajaanmu dan menjadi kehendak-Mu. Bapa, hari ini aku mengalami sakit penyakit. Karena itu suatu permintaan, ini doa pribadi. Jadi ada 3 doa Bapak Ibu sekalian. Ada doa pribadi, ada doa syafaat, ada doa penginjilan. 3 ini tidak bisa disatukan. Ada satu segmen-segmennya yang harus kita lalui. Inilah doa Bapa kami, doa pribadi kita, hubungan kita dengan Bapa. Kalau kita punya pergumulan masalah, kita berdoa seperti doa Bapa kami. Nggak usah bertele-tele, dia tahu. Lain lagi kalau doa syafaat, lain lagi doa penginjilan. Ini doa pribadi kita. Kalau kita baru bertobat menerima Yesus Kristus Tuhan, inilah rumusan-rumusan doa Bapa kami. Supaya Bapa membawakan kita kepada jalan kebenaran, menuntun kita kepada kebenaran dan kebenaran, kemuliaan kepada kemuliaan. Dia mau memberkati kita, menyelubung kita dengan berkat. Bapak Ibu sekalian, saya hampir seumur hidup, kalau saya pagi doa syafaat, siang doa syafaat, ketika malam, ketika capek,
Saya tidak perlu doa syafaat. Saya doa Bapa kami. Karena saya mengingatkan, walaupun memang itu dalam tempo hanya 2 menit, 1 menit, doa Bapa kami selesai. Tetapi itu menjadi suatu peringatan bagi kita bahwa Tuhan telah mengajarkan kita tentang doa. Tuhan sendiri mengajarkan kita tentang doa. Yang saya katakan tadi, berdoa adalah prioritas kita. Berdoa adalah yang utama dari segala aktivitas kita. Karena doa itu mengandung berkat, mengandung janji, mengandung perlindungan, mengandung anugerah Tuhan yang melimpah. Itulah Tuhan Yesus berkata, mintalah akan diberi, ketuk pintu akan dibukakan, carilah maka akan mendapatkan. Dia berapa kali mengungkapkannya tentang doa-doa, makna dan arti doa. Ada seorang janda yang meminta dibela perkaranya oleh hakim. Ini Tuhan, perikopnya ada tentang doa. Lalu hakim yang lain ini melihat karena dia meminta-minta untuk dibela perkaranya, maka orang hakim yang lain ini yang tidak mengenal Tuhan pun, daripada menyusahkan aku, dia berkata, aku akan membela perkaranya. Demikianlah, kalau engkau berdoa kepada Bapamu yang di surga, selalu memintanya, maka dia akan memberikan kepadamu. Lalu Tuhan memberikan perumpamaan lagi. Ada seorang sahabat, di tengah malam datanglah saudaranya, dan kemudian di rumahnya tidak ada roti. Lalu dia pergilah ke tetangganya kepada sahabatnya. Karena sahabatnya tidak tahu malu mengotok-otok pintu meminta roti. Akhirnya tetangga yang saudaranya itu pun dia memberikan roti itu. Dan roti itu diberikan kepada sahabatnya. Demikianlah, kalau kita meminta kepada Bapa, mintalah akan diberi. Jadi doa itu mengandung permintaan kepada kita dan menurut kehendak daripadanya. Tetapi yang utama dikatakan pada Tuhan pada ayat yang terakhir, ayat 14-15. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni. Doa itu mengandung ketulusan hati. Kalau engkau hatimu penuh kecewaan, hatimu tidak mengampuni orang, hatimu masih sakit, di hatimu lah intinya doa itu dijawab atau tidak. Tetapi jika hatimu tulus, hatimu mengampuni, hatimu peka, mengasihi, jika engkau meminta, dia akan memberikannya kepadamu. Apa saja yang kau minta, menurut kehendak daripadanya. Inti dari doa itu, hatimu harus tulus, mengasihi, mengampuni sesamamu, mengampuni orang lain, mengampuni dirimu, sekalipun dirimu melakukan kesalahan terhadap apa yang tidak sesuai kehendak daripada dirimu, melakukan sesuatu yang tidak baik atau tidak menghormati Tuhan. Tetapi kalau engkau telah mengampuni, engkau telah mengasihi, datanglah kepada Bapa yang Maha Mulia itu dengan kerendahan hatimu, maka doamu itu akan dijawab. Banyak doa yang tidak dijawab karena perkara hati. Kuncinya ayat 14-15 dikatakan, karena jika kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga pun tidak akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni. Hatimu akan berbicara. Kalau hatimu tulus, ikhlas, penuh kasih, engkau berdoa minta apa saja, dia akan berikan. Sederhana itu. Inilah doa pribadi yang mulia yang diajarkan Tuhan sendiri kepada kita. Prioritaskanlah doa sebagai yang utama di setiap hidupmu, di setiap lakumu. Nabi-nabi mengatakan, carilah Tuhan selama kita masih hidup. Carilah selama ia masih berkenan ditemui. Itu tidak lain menandakan kita harus berdoa. Karena dalam doalah kita mencari Tuhan. Karena dalam doalah kita dapat merasakan hadirat Tuhan. Karena dalam doalah kita bergaul karib dengan Tuhan. Karena berdoalah kita diberkati, kita dilindungi, dipelihara, dijaga. Tuhan Yesus berkata, berdoalah, berjaga-jaga adalah prioritas. Dan mengajarkan sendiri tentang doa Bapa kami. Amin. Kiranya Tuhan memberkati di pagi hari ini dalam doa bersama. Jika Bapak sekalian ada doa-doa yang dimohonkan, tuliskanlah di nomor WhatsApp kami 08211 490 97 8028 seperti yang ada di konten-konten kami.
Dan banyak sekali doa yang dijawab. Dan kami percaya jika dua orang sehati besar khasiat doa itu, dan percayalah Tuhan akan memberikan jawaban bagi kita menurut daripada kehendaknya. Mari kita angkat pujian. Allah kuasa melakukan segala perkara. Kita akan masuk dalam doa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Bapa kami di kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami bersyukur untuk ibadah pagi, dalam doa pagi hari ini Tuhan. Engkau telah menaburkan firman-Mu bagi kehidupan kami, baik mereka yang memberitakan maupun yang mendengarnya sama-sama diberkati. Bahwa Engkau mengajarkan kami doa adalah suatu prioritas, karena Engkau berkata, berdoalah dan berjaga-jagalah. Dan Engkau mengajarkan kami dari Engkau sendiri. Doa Bapa kami, Bapa dalam surga, berkatilah kami pada hari ini. Lindungilah kami, peliharalah kami, jagailah kami, jauhkanlah kami dari segala pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan ampunilah akan segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah kami berjalan bersama Engkau pada hari ini Bapa dalam surga. Selubungilah kami dengan kasih sayang-Mu, perlindungan-Mu, dan jauhkan kami dari mara bahaya. Datangkan hasil-hasil baik kalau kami bekerja untuk keuntungan yang baik, serta keuntungan yang melimpah berkat daripada Bapa. Jika kami ada yang sakit di rumah sakit maupun di rumah-rumah bertempat lain, karena kuasa-Mu yang sama dulu sekarang sampai selama-lamanya, yang mengatakan bahwa Yesus tetap sama dulu sekarang, maka demi nama Yesus, nama yang di atas segala nama itu, yang mengatakan di dalam nama itu ada kuasa dan mukjizat, dan oleh nama Yesus, dalam nama Yesus kami memperoleh kesembuhan, dan oleh biru-biru Yesus kami disembuhkan. Terima kasih ya Bapa, di pagi hari ini jika kami menerima Yesus Tuhan sebagai juru selamat, mari Tuhan ulurkanlah tangan-Mu untuk menjamah kami, memilih kami, bawalah kami kepada jalan kebenaran, kepada kemuliaan, supaya kami tetap dalam jalan-Mu Tuhan. Ampuni juga Tuhan segala dosa kesalahan kami. Biarlah Kau memberkati Tuhan dan memberikan kami hikmat marifat dari kerajaan surga. Dan pada harinya Bapa, berkati kami hari ini dalam segala aktivitas kami dan segala kegiatan kami. Berikanlah kami roh hikmat, roh pewahyuan, supaya kami menurut jalan rencana daripada kehendak-Mu. Bapa dalam surga, kami hanya berharap kepadamu dan bergantung kepadamu, karena Engkaulah jawaban kami, Engkaulah perlindungan kami, karena Engkaulah anugerah terbesar kami. Bagimulah segala puji, hormat, dan syukur. Bagimulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Saya Pendeta Horas Siombing. Sampai jumpa lagi dalam doa pagi selanjutnya. Tuhan memberkati setiap jam 5 ya. Amin.